sajian hati. Tenangkan Bunda. Ada yang mau nanya lagi nih, siapa? Silakan. Oh iya, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Iya, silakan. Saya sebagai ibu dengan 2 orang anak yang masih kecil, saya ibu rumah tangga. Keseharian saya itu disibukkan dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, mengurus rumah. Dan kebetulan anak saya itu masih kecil-kecil Ustadz. Dan mereka itu jarak umurnya itu berdekatan Ustadz. Kadang mereka tuh suka berantem, cakar-cakaran. Iya, dan saya karena sudah capek ya Ustadz dengan nyuci piring, ngepel dan membersihkan rumah. Dan keseharian yang itu-itu saja tuh kadang membuat saya juga bosan dan merasa gimana ya, stres ya Ustadz. Jadi kalau dengar anak-anak marah tuh kadang bawaannya tuh pengen marah aja. Kadang 1 kali 2 kali dibilangin baik-baik, nanti udah nggak lari-larian berantem lagi. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti mereka nangis Ustadz. Karena tuh misalnya ada yang dicakar lah, ada yang dijenggut gitu Ustadz. Saya sebelumnya udah berusaha sabar ya, astagfirullah, istighfar gitu ya Ustadz. Tapi tuh kadang kebanyakan setelah saya udah sabar gitu, akhirnya terpicu juga emosi saya. Akhirnya saya teriak-teriak lah, marah gitu Ustadz. Yang saya mau tanyakan gimana ya Ustadz caranya supaya saya tuh bisa mendidik anak saya dengan hati yang sabar gitu. Walaupun namanya anak-anak kan pasti ada aja ya Ustadz, maksudnya tingkahnya yang kadang tuh menguji kesabaran gitu Ustadz. Dan yang kedua Ustadz yang saya mau tanyakan, kebetulan dari kecil orang tua saya itu, mama saya kadang suka ngajarin saya, maksudnya mendidik saya tuh kadang suka marah-marah juga, ngebentak saya dan itu membekas gitu Ustadz sampai saya dewasa. Jadi kadang saya jadi tumbuh jadi anak yang kurang percaya diri dan sebagainya. Jadi ke anak-anak juga saya susah gitu Ustadz, maksudnya bagaimana merubah pola asuh sementara saya dididik dengan orang tua yang kadang suka marah-marah, membentak saya. Ibu masih ada sekarang? Alhamdulillah ada Ustadz, kebetulan rumahnya deketan sama saya Ustadz. Iya Ustadz. Iya, Masya Allah. Baik, Bunda. Yang pertama, kadang orang tua itu mendidik kita dengan caranya dan polanya masing-masing. Betul? Kita semua punya pola asuh yang berbeda-beda dari orang tua kita. Tapi Ahilman selalu melihat bahwa setiap orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kerasnya orang tua mendidik, kemudian kerasnya orang tua bikin aturan. Mau tidak mau itu adalah cara orang tua membentuk kita agar kita bisa lebih baik dalam hidup. Saya sejak kecil juga diurus dengan pengasuhan yang cukup keras. Apalagi almarhum ayah saya. Tapi dari situlah saya belajar boleh jadi kita bisa lebih kuat, lebih mandiri, lebih hebat saat ini karena orang tua kita yang dulu mengajarkannya dengan pengasuhan yang kita terima. Jadi poinnya lebih bisa kepada terima aja agar kemudian kita bisa belajar hikmah dari apa yang orang tua kita hadirkan. Nah yang kedua, ngurus anak zaman now dengan zaman old sama atau beda? Ternyata anak zaman sekarang mah agak lain ya. Kenapa? Ya AA juga kan punya anak gitu ya. Gak bisa kita menyamakan pola pengasuhan kita dulu dengan anak kita sekarang. Mungkin dulu kita ngerasa orang tua saya keras sama saya. Boleh gak saya keras lagi sama anak kita sekarang? Belum tentu sama. Makanya dilihat zamannya, dilihat masanya. Sehingga kan ada istilah sesuatu itu tergantung waktunya, tergantung masanya. Ya kan? Zamanku mungkin harus diasuh dengan zamanku. Tapi zamanmu
harus disesuaikan dengan zamanmu. Maka teteh gak bisa juga mendidik cara pengasuhan orang tua teteh ke teteh dengan teteh ke anak teteh. Anak saya sering bertengkar dengan adik kakaknya. Menurut mah gak apa-apa. Katanya itu mereka lagi menyamakan chemistry. Lagi engage kalau bahasa kita. Lagi mengakrabkan. Katanya ada istilah adik kakak yang sering berinteraksi sejak kecil. Maka kecenderungan akan lebih akrab di masa dewasanya. Karena dia pernah banyak kejadian dengan saudaranya di waktu kecil. Teringat. Dan teteh dia gak akan lama kayak begitu. Gak akan sampai usia 28 tahun bertengkar begitu. Ya paling maksimal sampai usia 6 tahun, 7 tahun. Mungkin SMP gitu ya. Gak akan sampai bertahun-tahun. Ada masanya, ada waktunya. Sampai di titik ibu yang sudah senior. Ibu yang sudah senior sekarang punya anak udah gede. Gak ada lagi kayak gitu kan. Udah gak ada lagi kan. Sampai nanti kita kangen kebersamaan sama anak karena mereka sudah tumbuh dewasa dan mungkin pergi menjauh dari kita. Mumpung masih kecil, sok digunakan waktu sebaik-baiknya untuk melihat seseorang itu dalam kebaikannya. Khawatirnya nanti ada penyakit namanya inner child-nya. Kalau mereka dikekang hari ini, mereka tumbuh dewasa, mereka tidak pernah merasakan masa kecil yang bahagia. Ujungnya ketika dewasa dia tidak menemukan kebahagiaan. Karena hilang masa kecil yang bahagia. Karena terlalu dikekang oleh kita orang tua yang tidak paham ilmunya. Jadi tuh dia pulangnya tuh bener-bener malam banget. Kadang tuh jam 12 malam baru nyampe rumah. Jadi tuh buat anak tuh kadang nggak ada waktu buat anak, buat bantuin. Tapi kan sebagai suami kan aku bilang sama dia, peran dia tuh bukan cuma buat cari nafkah kan, harusnya mendidik anak-anaknya juga dan kasih tahu juga anaknya jangan sering-sering berantem gitu, jangan bikin mama pusing juga. Aku bilang kayak gitu juga. Ya sempet berantem juga, terus kalau suami aku bilang ya udah kamu aja yang kerja biar kamu ngerasain, aku yang gantian jagain anak. Ya saya berusaha banget sebenarnya buat nggak melakukan hal yang sama kayak yang mama saya lakuin ke saya ya. Tapi itu susah, makanya saya datang ke sini supaya minta pendapat dari Ustadz Hilman. Dan benar, maksudnya masa anak-anak itu nggak lama. Kalau nanti kakak sama adik udah besar lihat mama tuh berusaha jadi versi terbaik dari diri mama supaya adik sama kakak nggak ngalamin hal-hal negatif yang mama rasain selama ini, hal-hal yang nggak enak, yang bikin mama down, sedih gitu, yang harus anak-anak tahu, yang harus kalian tahu, mama selalu sayang dan mendoakan yang terbaik supaya anak-anak mama ini dijadikan anak yang salihah dan selalu dalam lindungan Allah.